Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari mulai pukul 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan renungan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda, menang atas setiap persoalan, menang atas setiap masalah yang mungkin hari ini sedang engkau alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari merenungkan firman Tuhan dengan judul Rancangan Tuhan adalah Damai Sejahtera, Bapak Ibu, saya ajak lebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkati dan sertai kami bersama semua keluarga kami. Di pagi yang indah, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, menyadarkan bagi kami, karena berkat yang kami terima, kami nikmati adalah berkat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi semua keluarga kami. Sebab itu kami tahu sekarang Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Juru Selamat dan Penebus dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia-Mu Engkau berkenan memeliharakan kami, menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong, melindungi dan membela kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan, dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Berbicaralah untuk kami di pagi yang indah ini. Kami siap Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan ternyata adalah rancangan yang memberi kepada kita damai sejahtera. Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yakub atau Israel, bapak daripada Yusuf dan saudara-saudara itu pulang ke surga. Maka saudara, takutlah 10 saudara yang telah berbuat jahat. Mereka mulai berpikir saatnya tiba, Yusuf akan membalas dendam kepada yang 10. Sebab orang yang dihormati sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, ternyata apa yang terjadi itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang takut kepada Tuhan. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang cinta kepada Tuhan. Sebab inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Justru Yusuf menenangkan saudaranya. Dia justru berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Ketika engkau sedang merancangkan kejahatan, ternyata oleh Tuhan rancanganmu itu dijadikan mendatangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yakni Tuhan punya rancangan yang istimewa. Justru lewat rencana jahat itulah Tuhan tetapkan Yusuf menjadi orang hebat di Mesir untuk memelihara banyak bangsa, khususnya untuk menyelamatkan keluarga Israel, keluarga Yakub. Nah, saudara, kita tidak pernah terpikirkan rencana yang jahat dari seseorang itu bisa dibelokkan oleh Tuhan menjadikan berkat untuk Anda dan saya. Oleh karena itu, saudara, ketika engkau dijahati oleh seseorang, Yesus yang adalah Tuhan tetap memberikan satu nasihat kepada engkau untuk berdoa bagi orang yang telah menganiaya engkau. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, yang jahat, yang buruk diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat luar biasa di dalam hidupmu dan hidup saya sebagai orang yang percaya. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Bahkan Yusuf menenangkan lagi saudara-saudaranya. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, orang yang cinta sama Tuhan selalu memberikan kata-kata yang menyejukkan. Sebab tidak heran jika Yesus yang adalah Tuhan berkata, siapa yang layak disebut sebagai anak-anak Allah adalah setiap orang yang memberikan damai, yang membawa damai. Itulah anak-anak Allah. Yusuf citra daripada seorang anak-anak Allah. Di tengah-tengah saudaranya yang ketakutan, yang membenci, yang memusuhi, dan pernah berbuat dosa yang begitu besar, justru Yusuf memberikan kata-kata penghiburan yang menenangkan hati mereka. Nah, saudara, jika suatu hari kelak engkau memiliki kedudukan yang tinggi, apa yang saudara mau lakukan terhadap orang yang mungkin dulu menghina akan keberadaanmu, yang mungkin dulu menggagalkan cita-citamu, atau yang mungkin dulu telah berbuat dosa, berbuat kejahatan yang begitu besar atas hidupmu, sehingga engkau jatuh, sehingga engkau kecewa, sehingga engkau harus menderita sengsara dan lain sebagainya. Tetapi setelah Tuhan pulihkan hidupmu, apa yang engkau akan lakukan? Balas dendamkah? Atau justru engkau menunjukkan kasih sayang yang luar biasa sebab engkau mengakui bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu adalah damai sejahtera? Saudara, saatnya tiba engkau harus berkemas-kemas untuk segera berangkat pergi menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tiba kembali di rumah di tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta membawa hasil yang berkelimpahan sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan untukmu bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan